Komunikasi dan Koordinasi Sekolah SD Negeri 152992 Tapian Nauli 1A. Baik, selamat pagi. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita memberi kesempatan pembahasan yang akan kami lakukan mengenai forum komunikasi terhadap sekolah, di mana tujuannya yaitu yang pertama, kami sebagai mahasiswa semakin mengenal kepala sekolah, ibu kepala sekolah, dan guru-guru sekolah terbatas. Yang kedua, kami akan memaparkan hasil observasi awal kami di sekolah ini. Yang ketiga, mempresentasikan program yang telah kami lakukan selama penugasan di bulan Maret 2020. Dan yang keempat, mempresentasikan program yang akan kami lakukan di bulan Maret sampai bulan 7 sampai selesai. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Agustinus Rombing mengenai hasil observasi alam. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil observasi yang telah kami lakukan di sekolah ini. Yang pertama adalah dari segi aspek pembelajaran. Mengenai aspek pembelajaran, kami menilai bahwa memang perlu ada dorongan motivasi terhadap peserta didik. Selama kami melangsungkan kegiatan, tidak semua peserta didik datang tepat waktu ke sekolah. Beberapa kendala yang kami temui terhadap ini, yang pertama adalah para siswa tidak memiliki motivasi tinggi dalam belajar. Yang kedua, tidak mendapat dukungan dari orang tua. Yang ketiga, keterbatasan akses sarana dan prasarana. Di sisi lain, para guru sudah pernah mencoba pembelajaran door to door, namun hasilnya tidak maksimal. Alhasil, cara terbaik dalam menangani hasil ini ialah dengan melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Yang kedua adalah dari segi adaptasi teknologi. Kami menerima informasi bahwa para guru masih kesulitan dalam membuat video pembelajaran. Di samping itu, tidak semua peserta didik memiliki handphone maupun laptop. Selanjutnya dari aspek administrasi. Di lokasi kami melihat bahwa ada urusan administrasi yang memang perlu untuk dilakukan, yakni pembenahan perpustakaan dan penomoran buku. Terlebih kondisi perpustakaan di SD Negeri 152992 Tapian Nauli 1A kurang tertata rapi. Alhasil, tidak heran jika jarang ada mahasiswa yang mampir membaca buku di sana. Selain itu, kami juga melihat masih ada banyak buku yang bagus dan layak pakai. Akan tetapi, buku tersebut tidak digunakan dan tidak tertata rapi. Alhasil, proses pinjam meminjam buku tidak terlaksana dengan baik. Mungkin sekian hasil observasi awal yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Agustinus Rombing yang telah memaparkan observasi awal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ismail Habib Mahfud mengenai program atau kegiatan yang telah kami jalankan selama bulan Maret 2020. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami akan menyampaikan hasil kegiatan yang sudah dilakukan selama bulan Maret 2022. Berikut kegiatan yang sudah kami lakukan selama bulan Maret, yaitu penataan perpustakaan selama kurang lebih 3 minggu. Karena memang kami ada kesulitan dalam penataan perpustakaan tersebut. Akibat dari buku-buku yang ada berantakan, yang bercampuran, dan poin yang kedua, program yang telah kami laksanakan yaitu pembelajaran literasi dan numerasi, di mana kami menarik siswa dan siswi yang belum lancar membaca dan berhitung. Ya, saya akan menjelaskan apa saja rancangan program kami untuk kedepannya. Yang pertama ialah meningkatkan ilmu literasi
Contohnya, mengajari para siswa yang belum tahu membaca ataupun berhitung. Yang kedua, kami juga telah melaksanakan adaptasi teknologi yang contohnya yang sudah kami laksanakan adalah kegiatan AKM kelas yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid, dan kami juga telah menjalankan administrasi, yaitu contohnya penomoran pada penataan perpustakaan, yaitu penomoran buku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Meja yang telah menyampaikan program yang akan kami laksanakan pada bulan Maret sampai kami selesai sekolah ini selama penugasan. Baik, poin yang terakhir adalah tentang program kolaborasi yang akan kita lakukan bersama dan baik di tingkat kelas atau sekolah. Kami persilakan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru lainnya untuk memberikan saran program kolaborasi apa yang dapat kita lakukan baik tingkat kelas atau sekolah. Ibu. Ya, terima kasih bagi anak-anak kami tugas di sini selama mulai Maret sampai selesainya. Itu mengenai seperti kalian bilang tadi mengenai perpustakaan, ya kan? Tidak ada nomor bukunya. Sudah itu memang berantakan. Kenapa berantakan? Karena mungkin di sini anak-anak tidak layak, dia tidak suka dia untuk membaca buku di dalam perpustakaan itu. Cuma buku yang ada dalam diri sendiri. Itu pun yang diberikan oleh gurunya. Itu saja. Kalau mengenai ke perpustakaan, dia nggak pala suka untuk membaca. Ya sudah itu, memang buku kami berantakan selama ini karena tidak ada anak-anak didik ke sana. Ya sudah itu karena perpustakaan memang itu dipakai untuk tempat belajar juga. Makanya kami himbau anak kami hari itu datang ke sini untuk membaguskan perpustakaan yang ada di sekolah ini. Jadi mengenai cara belajarnya juga, seperti tadi kami dengarkan mengenai daring, contohnya kan daring, luringnya. Karena kami selama ini COVID pun karena tidak ada memadai anak didik di sini, contohnya pakai HP, ya kan? Kalau kita daring harus melalui handphone. Jadi anak didik kami sini tidak ada memakai handphone. Malumlah orang tua yang ada di sini kekurangan materi. Cuma mata pencariannya dari kelautan. Kemanalah laut di sini kan? Kalau petani nggak ada petani sini dari lautnya. Berapalah penghasilan orang tua di sini? Itu makanya pemerintah menganjurkan kalau tidak bisa dipantau untuk daring, dibuatlah tatap muka. Itu pun tatap muka yang mana dibilang, contohnya tidak semua tatap muka, bergiliran, berluring gitu kan. Besoknya kelas 1, kelas 2, kelas 3 hari. Minggu depannya juga begitu. Kayak gitulah berganti-ganti. Dan 3 hari lah 1 minggu. Itulah yang ada di sekolah SD 152 ini, 192 dapat informasikan anak-anak yang ada di sini. Kalau mengenai cara membacanya, memang bagaimana lah, antara orang tua tidak mendukung anak didik kita di sini untuk belajar di rumah. Kami pun kendala. Itu makanya kami anjurkan kepada anak kami supaya bagaimana anak didik kita ini dapat untuk tertib dan baik
supaya nanti bisa menjadi anak-anak yang berguna di hadapan kita dan juga di hadapan nusa dan bangsa. Karena demikian saya Baik, terima kasih penjelasan dan saran yang telah Ibu berikan. Kemudian kami menarik kesimpulan dari rapat kita hari ini, di mana kami mengutamakan 4 poin dalam program kami, yaitu pertama literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga edukasi dan teknologi, dan keempat administrasi. Kami memohon kepada